Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di kelas saya. Untuk 1 semester ke depan kita akan bertemu di mata kuliah nih ya, mata kuliah kimia anorganik. Tapi untuk sebelum memulai ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait beban SKS ya. Jadi apa namanya? Untuk kita itu kimia anorganik ya. Ini kimia anorganik, anorganik, anorganik itu adalah sebanyak 4 SKS. Seperti diketahui, 1 SKS kuliah itu setara dengan 50 menit. Sementara 1 SKS praktikum itu setara dengan sekitar 3 sampai 5 jam. Oke, nah karena kita itu 4 SKS, maka dia 4 SKS ini berarti dia sama dengan 4 kali 50 menit atau sama dengan 200 menit. Nah ini nanti kalau dia itu 4 SKS, itu nanti akan dipecah menjadi 2 SKS dan 2 SKS. Jadi nanti dalam 1 minggu itu kita akan ada 2 pertemuan. Sementara kalau praktikum itu nanti akan ada 1 SKS. Nah, untuk ini ya, untuk pendidikan kimia itu kan nanti ada kelas A dan juga kelas B. Ini kalau saya kok kayaknya di SIA saya itu agak beda ya. Kalau kelas A itu hari apa ya? Ini berarti hari ini ya, Kamis ya. Kamis jam 11.30 begitu ya. Terus sama hari apa lagi selain hari Kamis kalau kelas A? Kelas A hari Rabu, Pak. Rabu dulu. Rabu jam? Kalau Rabu di SIA jam 7 sampai 8.40, Rabu Kamis. Kamisnya jam 11.30. 8.30. Terus kemudian 11.30, Kamis 11.30 sampai jam 12.50. Terus kemudian naik kelas B. Kelas B itu di hari Kamis, Pak. Kamis, Kalau di siang itu jam 13.05 sampai 14.45. Kamis jam berapa? Halo? Jam 13.05 sampai jam 14.45. Terus istirahat, lanjut lagi jam 15.00 sampai 16.40, Pak. Itu 2 kali ya. Kamisnya jam 15 ya. Sampai jam 17 berapa? 16.40. 40. Oke. Nah, ini ya. Untuk kelas B 16.40, Pak. B ya berapa? 17? 16.40. Oh, 16.40 ya. 1 jam 40 menit ya, 100 menit berarti ya. Oke, jadi untuk hari apa? Untuk kelas A itu hari Rabu jam 7 sampai 8.30. Oke, Kamis jam 11.30 sampai 12.50. Oh, mestinya berarti kalian tuh kelas A kemarin mestinya kuliah ya? Kelas A. Iya, Pak. Oh, ya wis enggak apa-apa. Kemudian nah, mungkin untuk yang ini ya, yang kelas B ini sepertinya saya ada masalah yang di sini. Ya, jadi kalau misalkan Kamis
jam 15 sampai jam 16.40 itu saya bisa mengajar. Tapi hari Kamis jam 13 itu saya mengajar ini. Kamis jam 13 itu saya mengajar struktur senyawa anorganik di kimia. Jadi ini tidak bisa ya saya ini di hari Kamis ini. Nah, oleh sebab itu mungkin silakan nanti dicarikan hari lain. Tapi gini, perlu diketahui ya bahwasanya untuk yang kimia anorganik saya sudah melobi ya ke Pak Agus ya. Jadi mungkin sekarang itu yang semester sekarang itu sudah mulai ada PTM ya atau pertemuan tatap muka. Tapi dengan alasan kesehatan saya itu tidak bisa mengajar secara PTM. Ya, oleh sebab itu saya kimia anorganik di Pekim itu saya akan full online. Ya, saya akan full online. Jadi saya mengajarnya tidak bisa melalui kampus begitu. Katakanlah pun nanti saya itu mungkin saya kan harus juga ke kampus ya nanti jika keadaan sudah membaik ya, tapi tetap aja untuk yang kimia itu saya sudah minta izin pada Pak Agus supaya saya itu mengajarnya full online. Jadi belum bisa mengajar di kelas. Mungkin nanti untuk yang praktikum ya, kalau praktikum rencananya apakah sudah ada pertemuan nanti kalau praktikum? Apakah di lab atau belum ada kabar ya dari Pak Zambari ya, yang mengampu nanti Pak Zamhari kalau nggak salah. Itu praktikumnya kapan kalau yang Pekim? Praktikum Belum Pak, belum ada. belum ada kabar ya. Oh ya sudah. Ya nanti ditunggu saja untuk yang praktikum kimia anorganik itu nanti diampu oleh Pak Zamhari. Nanti mungkin bisa berdiskusi dengan Pak Zamhari kira-kira mau praktikumnya dimulai kapan. Cuma untuk yang kimia anorganik Pekim, mohon maaf sekali lagi karena alasan kesehatan saya tidak bisa mengajar PTM sehingga 1 semester ke depan saya itu akan full online. Nah, karena saya full online, maka harapan saya adalah kalau bisa kelas A dan B itu dijadikan satu. Kelas B itu jadi satu. B, nah yang mana kelas A dan kelas B itu ada 2 pertemuan. Ya, masing-masing nanti ada 2 pertemuan. Nah, kira-kira kapan nanti maunya pada hari apa? Yang jelas kalau di kelas A itu kan hari Rabu 7.30, 8.30, Kamis jam 11.30 sampai jam 12.50 atau jam 13 begitu ya. Nah, kalau kelas B ini ikut yang Kamis 11.30 bisa ya. Kalau ikut yang Rabu, kelas B bisa nggak? Kalau kelas B hari Rabu jam 7 sampai 8.30 bisa ikut kuliah nggak? Halo, kelas B? Kalau nggak salah, kelas B itu pagi hari Rabu kosong, Pak. Rabu kosong juga. Bisa berarti ya? Kelas B Rabu pagi ada ulumul Quran, Mbak Adinda. Oke. Atau kalau misalkan ada hari lain mungkin yang kira-kira bisa, nanti coba dibicarakan ya. Jadi yang jelas sekali lagi untuk kimia anorganik saya tidak bisa PTM, tapi saya harus full online. Kemudian karena dia full online maka kelas A dan kelas B saran saya digabung saja. Kemudian nanti
dijadikan ini 2 pertemuan begitu ya. Jadikan 2 pertemuan, nanti kira-kira kapan kelas A dan kelas B bisa bareng-bareng 2 pertemuan. Sehingga nanti 4 SKS ini bisa terpenuhi. Itu yang terkait jamnya. Nah, nanti silakan didiskusikan ya, kira-kira antara kelas A dan kelas B maunya hari apa, nanti disesuaikan dengan saya. Untuk saya, sebentar, saya itu kosongnya saya ya, kosongnya saya adalah pertama itu hari Senin, Senin 9, Senin pagi saya bisa ya, kosongnya saya ya, saya Senin jam 7 tapi ya, jam 7 sampai jam 9. Terus kemudian hari Selasa saya full. Hari Rabu pagi saya bisa, Rabu pagi sudah dipakai tadi ya. Rabu pagi sama Rabu pagi itu sama kelas A tadi ya. Rabu pagi, Rabu siang saya struktur senyawa. Kamis itu, nah kalau Kamis pagi saya malah bisa, ya urut ya, capek juga ya kalau kayak gitu ya. Kamis pagi saya bisa ya. Kamis pagi. Kalau hari Jumat itu saya bisanya Jumat siang saya bisa. Jumat siang. Ya, nanti coba dibicarakan antara kalian sendiri. Sorry tadi belum tak tulis ya. Rabu pagi ya. Rabu pagi. Jadi kita kan ini kan ada 2 kelas A dan kelas B kan digabung. Yang jelas yang satu itu sudah kita fix ya ini ya. Hari Kamis 11.30 kelas A dan kelas B jadi satu ya. Kamis jam 11.30 sampai jam 13 gitu aja lah ya. Nah, ini tinggal kalian mencari kapan kelas A dan kelas B bisa bareng lagi. Saya kosongnya itu hari Senin jam 7 sampai 9, Rabu pagi, Kamis pagi, atau Jumat siang. Kalau ya udah itu aja. Monggo nanti dibicarakan ya antara kelas A dan kelas B kira-kira bisanya kapan. Oke. Atau ada yang mau disampaikan? Pada penuh semua ya? Ada apa maksudnya? Ini bisa ada yang bisa nggak ini di antara pilihan ini? Kelas B Jumat siang kosong, Pak. Kelas B Jumat siang kosong. Ya berarti atau Mungkin untuk perihal waktu ini nanti kita diskusikan dulu aja ya Pak sama kelas A. Nanti untuk keputusannya nanti kami kabarkan ke Bapak. Itu pripun Pak? Boleh. Nanti ini ya silahkan didiskusikan. Ini yang jelas hari Kamis 11.30 sampai 13 sudah. Yang belum tinggal satu lagi yang bisa kelas A dan kelas B bisa bareng. Itu ya. Oke, kemudian ini ya untuk kuliah kita.
Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya ini Endaruji Setiadi, SSI MSc, S1 Kimia, S1 saya di Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2000 sampai 2004. Kemudian untuk S2 saya itu ada di FMIPA Universitas Gadjah Mada tahun 2009 sampai 2012. Jadi antara 2004 itu 2005 2006 itu saya 2006 gempa Jogja ya. 2006 itu gempa Jogja, sebelum gempa berarti 2005 ya. Sekitar 2005 itu saya jadi asisten praktikum di UIN, kemudian 2007 saya sudah mulai mengajar meskipun saya belum S2. Nah, S2 saya di 2009 itu sampai 2012. Kemudian terkait penelitian saya, nanti Anda bisa Google saja, kemudian silahkan ketik Endaruji. Oke, nanti Anda pilih yang ini ya, Google Scholar atau Google Google Scholar atau Google Cendekia. Nanti silakan Anda klik tahunnya, penelitian yang sudah saya lakukan. Umumnya saya meneliti terkait dengan yang saya terkait dengan pembuatan plastik biodegradable ya, atau plastik ramah lingkungan, yang mana nanti apabila plastik digunakan dia bisa istilahnya bisa terdegradasi lah ya. Artinya kalau kita pakai plastik itu kan biasanya plastiknya itu susah terdegradasi ya. Bisa terdegradasi tapi butuh waktu yang lama, mungkin bisa sampai 100 sampai 150 tahun. Nah, kita buat yang lebih ramah lingkungan. Ini terkait penelitian saya. Kemudian untuk kontrak belajar yang pertama tata tertib. Nah, itu ya. Jadi tadi mohon maaf sekali saya tidak bisa, mungkin satu atau dua pertemuan ya, nanti jika keadaan memang benar-benar sudah membaik, saya akan ada PTM, tapi nanti akan kita bicarakan lebih lanjut saja. Kemudian untuk sementara ini keputusan saya adalah untuk kimiaan organik di Pekim itu saya mengajarnya full online. Kemudian 4 SKS itu terdiri dari 200 menit, nanti terbagi 2 SKS, 2 SKS. Kemudian ini jadwalnya ya, kemudian masih kurang satu, nanti silahkan dibicarakan. Oke, kita mendengarkan azan dulu ya sebentar ya.
What's up, everybody? Welcome back to my laboratory where safety is number one priority. And today we're going to put balloons into the liquid nitrogen and let's see what happens. Okay, once again, I got here liquid nitrogen. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Itu tadi ya jadwalnya itu, terus kemudian saya tadi mau ngomong apa malah lupa jadi. Ya, jadi 2 SKS, oke 2 SKS, 2 SKS, kemudian nanti silakan dicarikan jam yang satunya lagi gitu ya. Kemudian nanti untuk absen ya, untuk absen silahkan nanti Anda absen di daring, absen silahkan absen di daring .uin suka.ac.id dengan cara menuliskan NIM atau mungkin menuliskan komentar hadir begitu ya di kolom komentar. Kemudian apalagi yang mau disampaikan terkait tata tertib seperti itu. Kemudian nah untuk penilaian ini tidak seperti yang di sini, saya sudah punya sendiri. Untuk penilaian ya, penilaian. Jadi kalian itu kan menggunakan OBE ya, atau mungkin kalian itu kan Merdeka Belajar. Jadi ini ya, ada beberapa komponen. Yang pertama itu tugas, kemudian ada UK atau ujian kompetensi, kemudian ada UTS, dan juga ada UAS. Itu nanti ini ya, komponen di sini itu nanti akan saya taruh di sini ya. Jadi nanti perkuliahan itu penilaian ya, kuliah, untuk asesmen kalian itu nanti ada tugas, kemudian ada ujian kompetensi, atau kalau bahasanya itu, bahasa lainnya itu anu ya, kuis ya, kuis. Kemudian nanti ada ujian tengah semester, kemudian nanti ada ujian akhir semester. Kemudian untuk tugasnya itu mungkin nanti sekitar 2-3 kali ya, tugas itu nanti akan 2-3 kali. Nanti akan saya ambil ratanya. Kemudian untuk ujian kompetensi itu nanti ada 2, sebelum UTS dan sesudah UTS. Dan tengah semester nanti ada 1. Dan untuk ujian akhir semester nanti juga ada 1. Jadi totalnya nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ada 5 poin penilaian yang bisa Anda gunakan. Nah, ini nanti saya rata-rata, ini nanti saya ambil 20%, saya ambil 20%, ini saya ambil 20%, ini saya ambil 20%, dan ini juga saya ambil 20%. Ya, jadi nanti kalau apa di penilaian itu nanti tugasnya mungkin 2 atau mungkin 3 ya, nanti saya ambil ratanya. Kemudian nanti untuk ujian kompetensinya nanti saya ada 2 kali. Soalnya di sini
nanti masing-masing ada poinnya ya, soalnya itu kan masing-masing ada poinnya, kemudian nanti Anda dijumlahkan di sini ya, tapi ini kan di rata-rata ya, tapi sebenarnya nanti tidak akan di rata-rata, tapi ini tetap akan diambil 20% dan ini 20%. Kemudian setelah itu ada UTS, nanti juga diambil 20%. Dan yang terakhir adalah UAS, itu nanti juga diambil 20%. Itu terkait penilaian yang nanti ini akan direkap di atas sini ya. Nanti akan direkap di atas sini sehingga nanti totalnya berapa. Nah, nanti nilai hurufnya akan keluar di sini. Itu ya, itu terkait penilaian. Untuk berikutnya bukan seperti ini ya. Ini tadi penilaiannya sudah saya sampaikan. Kemudian materi yang akan disampaikan. Nah, untuk materi yang akan disampaikan itu nanti pada dasarnya nanti terbagi dua ya. Ya, anorganik. Ya, anorganik. Itu nanti pembatasnya adalah UTS. Nah, sebelum UTS itu namanya SSA atau struktur senyawa anorganik, struktur senyawa anorganik. Kemudian setelah UTS itu namanya DRA atau dasar reaksi anorganik. Ya, jadi sebelum UTS kita membahas struktur, setelah UTS kita akan membahas reaksi anorganik. Itu yang disampaikan. Kemudian metode pengajaran dan buku pegangan. Nah, untuk metode pengajaran tadi kan itu ya saya kan full online ya. Nanti full online. Karena dia full online, maka nanti ada dua metode. Ini bisa sinkron dan juga asinkron. Untuk yang metode sinkron itu nanti kita seperti ini, yaitu via Zoom. Ya, untuk metode sinkron nanti via Zoom meeting. Nanti untuk asinkron itu nanti akan saya upload di YouTube. Ya, ini nanti akan saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Nah, kemudian kita juga punya grup ya. Kita punya grup WhatsApp, kita punya grup WA. Grup WA ini saya pergunakan untuk apabila Anda ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan. Jadi mungkin kadang-kadang kalau saya sambil mengajar begini ada yang malu-malu bertanya, maka silahkan nanti Anda tuliskan pertanyaan Anda di grup WhatsApp. Atau juga misalkan nanti setelah Anda kuliah, lihat kuliah saya di YouTube, kemudian ada Anda pertanyaan terkait kuliah saya, maka Anda bisa menanyakannya di grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu jadi kita pergunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Ini tak buka 24/7 ya. 24/7, jadi nanti mau Anda jam 11 malam ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup WhatsApp. Tapi mungkin saya jawabnya ya nggak jam segitu ya. Kalau saya pas bangun ya saya jawab, tapi kalau tidak ya nanti saya sesuaikan. Oke, itu terkait metode pengajaran saya. Kemudian untuk berikutnya buku pegangan itu sudah saya upload sekalian ya di grup. Sudah saya upload di daring ya. Di daring itu nanti ada file PPT 1 dan juga ada sudah ada file PPT 1 sama file
Oh, suaranya kekecilan. Oke, tak gedein dulu. Cek. Iya, sekarang udah gede apa masih kecil suaranya? Besar, Pak. Sudah besar, Pak. Oke, ya itu tadi ya untuk apa? Untuk buku pegangan ini sudah saya upload di daring, itu nanti silahkan di-download. Untuk kelas B itu saya nggak tahu ya kenapa saya tidak bisa mengupload PPT sama tidak bisa mengupload buku pegangannya. Nanti silahkan minta ke anak kelas A ya. Kelas A itu bisa saya upload, tapi untuk yang kelas B saya tidak bisa saya upload. Oke, kemudian ini jadi saya tunjukkan ya untuk buku pegangannya. Ada. Nah, benar nih. Anorgan di flash disk ya. Bentar. Nah, dia. Ya, jadi untuk buku pegangannya itu sudah ada dalam bentuk PDF bahasa Inggris ya. Kuliahnya pakai bahasa Indonesia, tapi bukunya mulai pakai bahasa Inggris. Bisa di-download di ini 100% view. Jadi apa judulnya ini ya, Inorganic Chemistry, karyanya James E. House, itu yang buku pertama. Sementara buku keduanya itu pegangan. Ini kalau ya intinya isinya sama, yang membedakan hanya kalau yang kedua itu dia tulisannya lebih singkat-singkat gitu ya, karena dia instant notes ya, jadi dia catatan-catatan penting saja terkait kimia anorganik ya. Tapi kalau mau yang versi detailnya yang ini James E. House ini, tapi kalau mau yang versi instannya atau catatan-catatan kecil itu ada yang di PA Cox ini. Nggak apa-apa ya pakai bahasa Inggris ya, dikit-dikit ya, biar kayak anak Jaksel gitu ya. Jadi which is literally belajar kimia anor itu butuh healing begitu ya mungkin ya. Ya nanti silahkan Anda pelajari, nanti Anda download ya di daring. Untuk yang kelas B nanti mungkin bisa minta ke minta ke kelas A. Kemudian, nah itu tadi kan ini ya, wajibnya kan James E. House tadi atau disarankannya ini. Kemudian bahasa Inggris, tapi kalau misalkan Anda ada permasalahan dalam bahasa Inggris dan Anda tidak bisa, mungkin bahasa Inggrisnya agak sukar, mungkin Anda bisa mencari ini kimia anorganik 1 dan kimia anorganik 2, tulisannya Pak KH Sugiarto dari Universitas Negeri Yogyakarta. Isinya kurang lebih sama, tapi dia bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda
kesulitan dalam bahasa Inggris, mungkin Anda bisa mencari ini kimia anorganik 1 atau kimia anorganik 2 KH Sugiarto Universitas Negeri Yogyakarta. Ini dia bahasa Indonesia. Atau kalau enggak, Anda boleh memakai buku apa saja selama judulnya itu adalah Inorganic Chemistry atau kimia anorganik. Karena pada dasarnya ya kimia anorganik itu isinya di semua buku itu hampir sama, yaitu apa? Yaitu membahas tentang struktur atom, kemudian struktur atom Bohr dan juga mekanika kuantum, kemudian ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan-ikatan lainnya. Kemudian ada simetri, ya simetri grup. Kemudian ada ini gaya antar molekul, dipol dan momen dipol. Kemudian ini ikatan ionik, oke. Kemudian ada juga tentang acid and base, asam basa. Terus kemudian kimia dalam chemistry of element, ya, chemistry of element atau kimia unsur. Kemudian organometal dan teman-temannya. Intinya sama, tapi mungkin posisinya aja yang kebolak-balik begitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Tapi intinya sama saja. Silahkan Anda menggunakan buku kimia anorganik apa saja. Tapi itu tadi ya, kalau misalkan Anda kesulitan dalam bahasa Inggris, Anda bisa mencari yang bahasa Indonesia, judulnya kimia anorganik. Oke, itu terkait yang referensi. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait mungkin bukunya atau mungkin cara penilaian atau tata tertib? Untuk praktikum nanti silakan didiskusikan dengan Pak Jamhari. Apakah ada pertanyaan? Nah, itu ya. Kalau tidak ada, satu lagi ya yang mau saya sampaikan, bahwasannya saya harap Anda itu belajar itu jangan terlalu mengandalkan saya begitu ya. Jadi Anda tahu nggak sih kalau 2 SKS, kalau Anda mengambil 2 SKS, itu kan tadi ya, itu setara 1 SKS-nya sama dengan berapa tadi 50 menit ya, 50 menit. Nah, kalau 2 SKS itu artinya apa? Kalau Anda ngambil 2 SKS itu artinya Anda berhak 100 menit untuk tatap muka atau tatap muka dengan saya, kemudian 100 menit ya, 100 menit untuk mengerjakan tugas dari dosen. Yang ketiga, 100 menit untuk apa? 100 menit untuk tugas mandiri. Tugas mandiri. Ini saya kasih contoh ya. Akan di YouTube aja. Iya, paradiddle. Nah ini ya. Tenggorokan sakit, waspada, virus bangkit. Iklan dulu ya. Maklum gratisan. Oh, waduh, jangan kendor. Apalagi ini jangan kendor. Oke. Nah ini ya. Ini namanya kalau dalam
main drum ya. left, left. Main drum itu ada yang namanya So let me demonstrate. paradiddle. Paradiddle itu kita pakai stick itu pukul kanan kiri gitu The ya. paradiddle, just as a recap for some of you Cara folks who don't know what pelan-pelan it itu is. seperti ini. It's right, left, right, right, left, right, left, left. Paradiddle, paradiddle. Nah, itu ya. Jadi supaya bisa main drum itu seperti itu nggak bisa kemudian mainnya langsung cepet ya. Mainnya itu harus pelan-pelan. Jadi satu-satu tek 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 tek, lama-lama semakin cepat. Nah, sama ya Anda ya. Jadi dalam belajar itu jangan kemudian Anda mengira bisa seperti apa ya, nanti jadi ini materi itu kan banyak ya. Ini kalau saya kasih ini tadi kemarin kan, ini ada 800 halaman ya. Ini dalam satu buku itu ada 800 halaman. Dosen itu paling nanti bisa menyarikan itu sepertiganya. Anggap aja 900 halaman. Saya bisa menyarikan itu paling nanti jadi tinggal 300 halaman. 300 halaman, kemudian nanti Anda kuliah itu kan juga nggak bisa full memperhatikan ya. Kadang mungkin perhatiannya tertarik ke kanan kiri begitu ya. Atau mungkin nanti baca-baca WA dulu begitu ya. Itu nanti akibatnya tidak akan bisa menerima full 300 halaman. Ya. Sehingga waduh, kalau bisa menerima 100 halaman aja udah luar biasa sekali. Sehingga apa? Jadi yang namanya orang belajar itu ada dua ya. Yang namanya belajar itu ada dua ya. Yang belajar itu ada dua. Yang pertama itu adalah memahami teori untuk menyelesaikan masalah ya, atau kemungkinan kedua menyelesaikan masalah untuk memahami teori. Ya, jadi belajar itu ada dua, memahami teori untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah untuk memahami teori. Di kampus atau di sekolah itu yang Anda lakukan adalah ini, memahami teori untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu kan di kampus. Seharapannya ya, setelah di kampus, Anda pulang ke rumah, Anda itu cari masalah. Ya, Anda itu cari masalah, kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan teori atau untuk memahami teori. Cuma kan masalahnya ini jarang sekali dilakukan gitu ya. Jadi seolah-olah belajar itu cuma di kampus, cuma tambal teori kemudian untuk menyelesaikan masalah. Setelah pulang dari kampus ngapain? Waduh, ya nongkrong dong. Ya toh, nongkrong sama teman-teman, nonton drakor, ya toh. Apa yang kemarin tuh barusan Snowdrop ya, yang main Jisoo Blackpink kalau nggak salah itu. Kemudian di Netflix itu ada Reply 1988 ya. Reply 1988 itu. Ya itu kegiatannya ya. Jadi cuma belajar itu cuma di kampus tok, jadi teori menyelesaikan masalah. Tapi Anda enggak menyelesaikan masalah untuk memahami teori. Sekolah itu juga sama, Anda cuma di sekolah saja, tapi setelah saya pulang sekolah, wah udah lepas seragam sekolah, udah bodoh amat ya urusan sekolah begitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak bisa begitu. Sehingga apa? Lahirlah yang namanya bimbel atau bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu kerjaannya ngapain? Bimbingan belajar itu sebenarnya kerjaannya adalah ngumpulin
soal-soal. Ya toh, bimbel itu kerjaannya ngumpulin soal-soal, terus kemudian Anda diajarin caranya mengerjakan soal-soal itu seperti apa. Padahal sebenarnya Anda itu nggak usah ikut bimbel di tiap buku, ya di tiap buku itu mesti di bagian akhirnya itu ada yang namanya latihan soal. Latihan soal. Nah ini ya, questions and problem. Ya, jadi sebenarnya Anda itu nggak perlu nggak perlu ikutan bimbingan belajar. Anda itu pulang dari kampus kan ikut kuliah, toh. Setelah ikut kuliah nanti di rumah sempatkanlah waktunya itu ini sekitar 100 menit tadi ya, sekitar 100 menit Anda kerjakan ini, mengerjakan soal-soal ya. Yang penting itu rutin Anda kerjakan soal-soal ya, sehingga Anda tidak perlu harus kalau di SMA dulu ada yang namanya bimbel. Bimbel itu kan nanti kerjaan mereka kan cuma ngumpulin soal, kemudian Anda diajarin caranya mengerjakan soal. Yang mana itu ini bagian ini masalah dan teori. Jadi Anda nggak sekedar belajar teori kemudian menyelesaikan masalah, tapi Anda coba untuk menyelesaikan masalah, kemudian untuk memahami teori. Caranya bagaimana? Pekerjakan soal-soal. Ya, sehingga Anda lebih paham dengan teori yang diberikan. Karena pada dasarnya nanti ketika ujian atau UTS atau ujian kompetensi atau UAS, yang ditanya itu kan bukan teorinya. Yang ditanya itu adalah masalah ini. Gitu. Hitunglah sekian mol, hitunglah sekian molar begitu. Sedikit sekali yang tentang teori, tapi yang penting adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu. Itu ya. Oke, sekali lagi, jadi harapan saya supaya Anda bisa maksimal dalam menerima materi yang saya berikan, harapan saya Anda jangan hanya belajar itu di kampus, tapi Anda selesai dari kampus, ya bolehlah ya Sabtu Minggu nonton apa tadi Snowdrop tadi ya, atau mungkin nonton Korea tadi atau apa yang anak-anak zaman sekarang tuh kalau yang cowok-cowok biasanya tuh Mobile Legend ya, Mobile Legend atau mungkin main PUBG atau Dota 2 ya. Itu silahkan ya, tapi ya itu kan ada waktunya ya. Waktunya belajar, tapi waktunya main ya main gitu ya. Tapi jangan kemudian main terus belajarnya kapan? Masa belajar. Caranya belajar bagaimana? Nah itu dari saya, saran dari saya adalah banyak-banyak mengerjakan soal. Ya, banyak-banyak mengerjakan soal. Nah, kalau Anda nggak paham, ya kalau Anda nggak paham, kan ada teman-temannya. Ya, mumpung masih kuliah seperti ini, Anda itu dipersilahkan untuk bekerja sama. Ya, mumpung masih kuliah, Anda ada soal, wah saya nggak bisa kerjakan. Kalau nggak bisa, tanya sama temannya. Nek temannya nggak bisa, tanya sama seniornya. Nek nggak bisa, tanya sama dosennya, dan seterusnya. Mumpung masih kuliah, jangan nanti ketika ujian, nah malah kerja sama. Ya toh, waktu kuliah malah nggak kerja sama, giliran ujian, wah nanti malah soalnya piye iki, waduh siapa yang bisa kerjain yuk, bagi-bagi. Nah, jangan seperti itu. Nanti ketika masih kuliah, silahkan Anda bekerja sama. Ketika sudah ujian, nanti Anda mengerjakan sendiri-sendiri. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalau begitu langsung saja. Ini sudah 12.30, saya lewatkan sedikit ya sampai jam 13. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama terkait perkembangan model atom. Jadi karena memang kimia anorganik, jadinya yang kita bahas itu pertama sekali kalau kita mau mempelajari tentang kimia, ya kita mau nggak mau harus mempelajari yang namanya atom, model atom.
Jadi ada beberapa ada beberapa model, artinya dia ini perkembangannya ya, perkembangan model atom. Jadi yang pertama itu adalah model atom klasik. Nah, menurut model atom klasik zaman dahulu itu yang namanya perdebatan itu sudah ada ya, jadi yang namanya perdebatan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau sekarang itu kan perdebatan misalkan apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar. Terus nanti Anda tim mana? Apakah Anda tim bubur diaduk atau bubur yang tidak diaduk? Begitu. Kan juga ada kontroversi ya atau pertentangan begitu. Nah, terkait model atom ini juga sama. Di model atom ini ada ada kontroversi juga atau ada perdebatan terkait atom itu sendiri. Yang pertama itu adalah paham kontinu. Kalau menurut paham kontinu, setiap materi itu selalu bisa dibelah terus-menerus. Jadi kalau misalkan saya punya ballpoint, ini saya belah, kemudian saya belah, terus itu sampai kapanpun akan bisa dibelah terus. Itu yang golongan paham kontinu. Tapi ada juga paham diskontinu atau paham yang satunya lagi, yaitu yang paham yang tidak bisa dibelah. Nah, kalau paham diskontinu itu dia sebaliknya, kalau ada ballpoint itu dibelah. Nah, suatu saat dia tidak akan bisa dibelah lagi. Ya, suatu saat tidak akan bisa dibelah lagi. Keadaan ini, keadaan tidak bisa dibelah lagi, itu disebut sebagai atom. Yang mana kalau ini dalam bahasa Jerman ya, A itu artinya tidak, timeline itu artinya dibelah. Atau kalau bahasa Yunani itu A dan juga tomos. Yang mana A itu artinya tidak, tomos itu dibelah. Jadi atom itu sudah tidak dapat dibelah lagi. Oke, nah dalam perkembangannya ya keduanya itu tetap berdebat terus begitu. Ada yang continue dan juga discontinue. Ya sama saja seperti sekarang ya mungkin. Jadi sains itu membebaskan kita untuk berpendapat. Jadi sains itu tidak seperti agama begitu ya. Artinya kalau agama itu ya lebih ke doktrin ya atau dogma. Jadi Tuhan itu satu, Nabi juga Nabi Muhammad, terus kemudian malaikat Nabi itu ada banyak, tapi yang wajib diketahui hanya 25. Terus kemudian itu doktrin begitu ya. Tapi kalau dalam sains itu kita diperbolehkan untuk saling berdebat satu dengan yang lain. Nanti waktu yang akan menunjukkan mana yang benar. Nah, ini saya akan mencoba menanamkan pada Anda terkait apa yang dimaksud dengan sains dan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Jadi terkait model atom itu aja sebenarnya pada akhirnya itu terjadi perdebatan terus dan terjadi perkembangan terus-menerus. Nah, itu ya. Jadi model zaman dahulu dengan model zaman sekarang, model atomnya itu beda-beda. Yang pertama model atom klasik itu karena dia itu cuma tadi kan katanya ballpoint dibagi dua itu terus-menerus sampai suatu saat tidak akan bisa dibagi lagi. Sehingga orang zaman dahulu ya, zamannya Hercules, orang-orang masih naik kuda kemana-mana, masih bawa pedang kemana-mana. Model atom itu dia bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuknya kayak bintang, ada yang bentuknya kayak puzzle, ada yang bentuknya begini ya. Jadi atom itu nggak punya bentuk tertentu. Ya. Jadi bentuknya itu seperti mungkin kalau Anda membayangkannya itu seperti serbuk gergaji begitu ya. Serbuk gergaji itu kan dia bentuknya macam-macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi atom itu jauh lebih kecil, tapi dia bentuknya bermacam-macam. Kemudian dia itu tidak akurat karena dia menggunakan intuisi. Jadi dia
zaman dahulu itu dia belum full science ya. Jadi dia sains itu masih atau ilmu pengetahuan masih dihubungkan dengan seni. Jadi zaman dulu itu sains itu masih dianggap sebagai seni. Kemudian dicampur aduk dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya seperti filsafat ya, atau ahli filsafat. Anda tahu filsafat itu adalah ilmu dari induk dari segala ilmu. Dalam filsafat itu ilmu itu dipelajari secara luas dan juga mendalam. Ya, karena dipelajari secara luas dan mendalam, akibatnya orang itu hanya mempelajari atau mengetahui itu sedikit sekali. Ya, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu ilmu itu dipelajari secara sempit dan mendalam. Ya, zaman sekarang itu misalkan ilmu itu ada ilmu sosial, ada ilmu alam. Ilmu alam itu nanti ada matematika, fisika, kimia, biologi. Ya, bisa cuma 4 ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Kimia itu nanti ada kimia anorganik, kimia organik. Kimia anorganik nanti ada kimia senyawa kompleks, kemudian ada material, macam-macam. Senyawa kompleks itu nanti ada apa-apa. Makin tinggi derajat seseorang, biasanya kalau misalkan dia profesor atau apa, dia tuh pemahamannya sebenarnya semakin sempit, tapi dia mendalam. Ya, jadi beda dengan orang zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu itu, kalau orang Jawa bilangnya ngabei, ya, jadi kabeh-kabeh dipahami begitu ya. Semua dipahami. Ya, jadi mungkin kalau sekarang mungkin seperti Pak Ustadz begitu ya. Ditanyain soal rumah tangga dia bisa menjawab. Ditanya soal ekonomi dia bisa menjawab. Ditanya soal politik dia bisa menjawab. Ditanya tentang alam semesta dia bisa menjawab. Nah, tapi kalau sains tidak seperti itu ya. Jadi ketika dia itu makin tinggi, misalkan dia dokter gitu ya. Dokter itu dokter spesialis paru. Ya dia pahamnya ya tentang paru-paru gitu. Kalau ditanya tentang jantung, ya mungkin dia paham, tapi tidak terlalu paham. Yang paham ya dokter jantung gitu ya. Kayak saya gini, saya itu kimia anorganik. Ya saya kalau misalkan ditanya tentang kimia anorganik, mungkin saya lebih paham. Tapi kalau misalkan ditanya tentang kimia organik, ya saya nggak paham. Tentang bagaimana cara menganalisis, itu mungkin saya juga tidak terlalu paham. Karena itu bukan bidang saya. Apalagi nanti kalau udah makin profesor itu nanti dia makin sempit lagi ya, makin sempit tapi justru makin mendalam, makin memahami sekali. Nah, karena zaman dahulu itu dicampur aduk dengan disiplin ilmu yang lain, maka akibatnya ini tidak ada perkembangan berarti selama kurang lebih 2.200 tahun. Jadi selama 2.200 tahun itu orang menganggap atom itu bentuknya macam-macam. Nah, berikutnya mulai dikenal yang namanya sains ya. Saat itu orang belum kenal yang namanya sains. Sebenarnya sains itu dicetuskan oleh orang Arab ini ya. Jadi bangsa Arab, jadi setelah Rasul itu tidak ada atau Rasul itu tiada, itu terus kemudian agama Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, zaman dahulu ada sekelompok kecil orang Arab ini berusaha mencoba mengubah timah menjadi emas. Ya, zaman dahulu itu sudah sejak zaman dahulu ya, emas itu disukai oleh semua orang, tapi utamanya ibu-ibu ya, atau yang cewek-cewek itu biasanya suka sekali dengan emas gitu. Kalau misalkan barusan beli cincin begitu, mau belanja, itu berapa harganya ya? Itu harganya berapa itu? Biar kelihatan emasnya. Ya, jadi itu tadi ya pengen pamer emas tadi. Emas itu memang disukai oleh banyak orang tapi jumlahnya sedikit sehingga harganya mahal. Karena harganya mahal maka bangsa Arab waktu itu ingin mencoba mengubah timah menjadi emas. Nah, sekelompok orang yang mencoba mengubah timah jadi emas itu kemudian disebut sebagai alkimia ya, alkimia. Nah, kalau orang Inggris nggak bisa menyebutnya sebagai alkemi. Alkemi itulah nanti yang menjadi
cikal bakal dari kimia. Makanya kalau orang bahasa Inggrisnya itu kan chemistry. Chemistry. Itu dari kata alkimia, chemistry. Chemistry itu berarti dari kata alkimia tadi ya, atau alkemi tadi. Ini membacanya K ya, bukan C. Bukannya karena CH, bukan berarti C, tapi bacanya K, chemistry. Nah, kemudian dari orang-orang Arab ini ya, ini kemudian sebenarnya kita banyak ilmuwan-ilmuwan Arab, nanti mungkin Anda pelajari juga di Islam Science dan lain-lain gitu ya, mata kuliah lain ya. Itu nanti dia mempelajari yang namanya algoritma. Ya, yang namanya algoritma. Dalam algoritma itu nanti kita diajari step by step dalam cara kita memahami suatu permasalahan. Jadi suatu permasalahan itu tidak kemudian serta-merta disimpulkan begitu saja. Ya, jadi harapannya ya nanti Anda setelah Anda belajar kimia atau Anda belajar sains, Anda itu jangan terlalu cepat mudah percaya begitu ya. Misalkan Anda baca buku, membaca berita begitu ya, ada orang meninggal setelah divaksin. Waduh. Itu sebenarnya orangnya nggak salah ya, beritanya nggak salah, meninggal setelah divaksin. Setelah divaksin. Tapi ini setelah ya, bukan meninggal karena divaksin. Meninggalnya setelah divaksin. Ya. Nah, kalau setelah itu kan berarti apakah meninggal setelah divaksin itu pasti karena divaksin? Kan belum tentu. Ya toh. Jadi orang itu sering sekali melebih-lebihkan ya. Jadi misalkan 18 orang meninggal setelah divaksin. Meninggal setelah divaksin. Wah, ini kayaknya kok ngeri ya. 18 orang ya. 18 orang meninggal. Kayaknya itu banyak ya. Tapi kalau Anda belajar statistika, bisa jadi dalam satu hari itu misalkan ada 1.000 orang ya. Ada 1.000 orang divaksin, terus kemudian yang meninggal 18. Berarti sakjane nggak apa-apa ya. Ya kan? Kalau kemudian yang divaksin ada 20, 18 meninggal, Anda wajib takut. Tapi kalau ada 1.000 orang divaksin, yang meninggal 18, apakah meninggalnya itu karena divaksin? Nah, belum tentu ya. Nah itu jadi dalam menarik kesimpulan itu jangan terlalu cepat begitu ya. Jangan sampai kemudian nanti harapannya ya setelah ini nanti Anda jadi lebih terbuka. Tingkat intelektualitas seseorang itu tergantung dari cepat lambatnya seseorang dalam menarik kesimpulan. Kalau seseorang itu terlalu cepat menarik kesimpulan, maka dia tingkat intelektualitasnya rendah. Ya, kita bisa tahu ya kemarin itu ada yang namanya memborong susu Bear Brand. Waduh. Susu Bear Brand itu diborong, kenapa? Karena ini bisa jadi obat COVID katanya. Padahal yang namanya COVID itu penyakit baru, belum ada obatnya. Ya. Terus kemudian, atau misalkan kemarin di McD itu ada paket khusus untuk BTS begitu. Waduh. Itu kemudian pada rame-rame antri begitu ya. Itu sebenarnya fungsinya buat apa kan begitu ya. Anda itu jadi orang jangan terlalu cepat dalam menarik kesimpulan. Oh, ayo ikut saya yuk. Kenapa? Pemuda kampung kita dipukulin. Ayo berangkat perang. Waduh. Itu menunjukkan tingkat intelektualitas yang rendah. Jadi mestinya ayo kita ikut saya. Kenapa? Mukulin pemuda sebelah. Lah ngapa? Nah, pemuda kita dipukulin. Nah, lihat dulu masalahnya apa kan gitu ya. Jangan kemudian terlalu cepat terbawa emosi.
kemudian terlalu cepat menarik kesimpulan dan lain-lain. Nah, ini ya sebenarnya bangsa Arab ini dulu mengajarkan ini. Jadi dia mengajarkan yang namanya algoritma tadi. Sehingga pelan-pelan dalam menentukan sesuatu itu menarik kesimpulan itu ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Nah, cuma ya itu tadi ya sebenarnya agama Islam itu atau bangsa Arab dulu itu sebenarnya sudah mengalami kemajuan, musuh-musuhnya sudah kalah semua, tapi malah akhirnya apa? Bangsa Arab itu malah berantem sendiri kan gitu ya. Sekarang kan kita bisa lihat itu ya di televisi ya, artinya bangsa Arab A dengan bangsa Arab B malah ngebom sana, ngebom sini, terus bunuh sana, bunuh sini. Sangat disayangkan ya. Akhirnya malah yang menggunakan ini ya, yang menggunakan ilmu dari algoritma dan juga alkimia ini justru malah orang lain. Yaitu siapa? Ya ini ya, jadi Dalton. Ya, Dalton ini itu dia menggunakan suatu eksperimen yang mana itu dipelajari. Sebenarnya metode eksperimen itu kan dipelajari dari orang-orang alkimia tadi ya. Ini dia menggunakan suatu metode reaksi gas sederhana ya. Ini eksperimen gas sederhana. Gas sederhana. Jadi misalkan dia punya misalkan H2. Kemudian dia reaksikan dengan O2. Itu ternyata dia nanti jadinya H2O. Bentar, tak tunjukin. E2 dengan H2. Oh, 14 kali ya. Pas. Ada. Mana? Bentar. Videonya hilang. Waduh, enggak ada. 6. Oh, ini aja. Jadi, oh sorry. Bukan. Tak pikir yang. Chemistry 16. Enggak ada. Pas. Reaksi gas sederhana 4 6 juga enggak ada juga.
Cek, cek. Oh, 12. 14. 14. Ada ya. Waduh. Chemical bonding. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ntar ya, tak cari dulu. Ini kok malah hilang sih. Oh ya, kalau enggak ini aja deh. Jadi itu tadi ya, apa? Mereka itu banyak melakukan eksperimen-eksperimen gitu ya. Tapi ini bukan tentang Dalton ya. Ini eksperimen kimia secara umum ya. Ini eksperimen kimia secara umum. Misalkan seperti ini ada salah seorang profesor ya, itu Anda lihat ya, itu ada beberapa tabung. Diisi tabung pertama warnanya merah, diisi tabung kedua warnanya kuning, warnanya hijau, itu nuangnya sama ya, nuangnya dari jerigen yang sama, tapi ketika dituang warnanya beda-beda. Nah, itu ya, eksperimen-eksperimen seperti itu. Kemudian ada juga berikutnya, ini dituangkan, awalnya tidak berwarna, kemudian berubah jadi biru, ditambah terus, warnanya hilang lagi. Oke, kemudian ada juga ini jadi kenapa kok bisa begitu? Itu sebenarnya ini ya, asam dan basa ya. Jadi tadi sebenarnya pada masing-masing wadah itu dikasih campuran antara garam dengan asam dan juga dikasih indikator. Ya, kalau kita seringnya pakainya kertas lakmus ya. Lakmus atau litmus ya. Kalau litmus itu dia Nah, ini ya, lakmus atau litmus itu kan dia kalau dalam suasana asam dia warnanya merah dan dalam suasana basa dia warnanya biru. Tapi kalau ini dia pakai indikator yang universal. Jadi ketika ditambahi asam dia berubah-berubah. Kemudian ada contoh lain, ini ada wadah warnanya biru sudah diberi indikator berarti ya. Kemudian ditambahi dengan ini namanya es kering, bukan es krim ya, tapi es kering, dry ice. Dry ice itu kalau dicampurkan ke dalam air, nanti yang terjadi apa? Kita masukkan, nah itu ya, dia segera berubah warna, jadi hijau dan kemudian di sebelahnya ada lagi itu ada, nah ini ya, ini jadi ada labu yang larutannya tidak berwarna, ketika dikocok ya dia jadinya berubah jadi ungu. Oke. Kemudian ada juga sebelahnya warna kuning.
Ketika dikocok dia jadi coklat. Ketika dikocok lebih kencang jadinya hijau. Ya, ini sama. Ini caranya asam basa, kemudian indikator. Jadi ketika dikocok itu sebenarnya udaranya masuk ke dalam larutan. Oksigen atau CO2 masuk ke dalam larutan sehingga pH larutannya itu menjadi berubah. Karena pH-nya berubah, indikatornya juga ikut berubah. Nah, ya, ketika dicampur dia terjadi perubahan warna. Oke, kemudian ini ada juga sebelahnya lagi, satu lagi ya. Nah, ini ada larutan. Oke, dicampurkan dua-duanya colorless atau tidak berwarna. Kemudian ketika dicampurkan dia seperti apa? Kira-kira berubah jadi apa nih? Ketika dicampur, seret, ya tidak terjadi perubahan apa-apa, tapi tunggu sebentar. Nah, berubah tiba-tiba ya. Kita coba lagi ya. Jadi ketika ini tidak berwarna, dicampur, kemudian dibiarkan sebentar, kemudian tiba-tiba berubah warna. Nah, itu. Pada bingung ya. Ternyata penontonnya juga pada bingung. Jadi ini membuktikan bahwasanya tidak semua orang bule itu pinter ya. Jadi mereka juga keheranan melihat gambar seperti ini. Terus kemudian contoh lain ini dicampurkan pada campuran 1, campurkan pada campuran 2, dibiarkan dia warnanya berubah kuning, terus kemudian jadi hitam. Itu nanti hubungannya sama kinetika reaksi. Ya, itu hubungannya sama kinetika reaksi. Jadi ada reaksi yang cepat dan ada reaksi yang lambat. Itu reaksinya namanya reaksi redoks, reduksi dari pati atau gula begitu. Oke, satu lagi ya. Ini ada campuran, itu dimasukkan perlahan-lahan lewat dinding tabung, dicampurkan sedikit-sedikit lewat dinding tabung. Ya, dicampurkan sedikit-sedikit lewat dinding tabung. Oke. Nah, terus kemudian dibiarkan terjadi reaksi, tapi yang jelas di situ ada dua lapisan ya, lapisan berwarna merah dan lapisan yang tidak berwarna. Itu kalau diambil sedikit, kemudian didapatkan, nah itu dia, jadi benang. Ya, itu kalau ditarik terus-terus ya, dipintal terus. Ya, itu namanya nilon. Kalau kita sering pakai ya. Jadi nilon itu adalah benang sintetis. Kalau benang itu kan biasanya terbuat dari kapas atau terbuat dari kapuk begitu ya. Tapi kalau kita juga bisa mensintesis dari yang namanya nilon. Itu namanya reaksi polimerisasi. Oke, ada satu lagi mungkin juga ya. Jadi itu ya, karena dia melakukan eksperimen gas sederhana, misalkan ini tadi H2 tambah O2 jadi H2O dan seterusnya. Kemudian Dalton itu mengusulkan suatu model atom, ya model atom, yaitu seperti apa? Nah ini ya kurang lebih seperti ini. Jadi dia model atomnya, model atom Dalton itu bentuknya bulat,
Kemudian pejal, ada yang tahu artinya pejal itu apa ya? Pejal itu artinya apa? Bulat sempurna gitu nggak sih, Pak? Apa? Pejal artinya? Pejal Tidak itu berongga, artinya Pak. sebaliknya. Pejal itu bukan berongga tapi berisi. Jadi seperti bola biliar itu kan dia bulat dan dia berisi, atau bola kelereng itu dia bulat dan berisi, apalagi bola bowling, bola bekel itu bolanya bulat dan berisi. Jadi tidak seperti sepak bola. Kalau bola sepak itu bulat tapi tengahnya kopong, itu dia tidak pejal. Kalau yang pejal itu justru malah yang berisi. Nah ini ya, dia bulat, pejal, dan juga tidak bermuatan. Ya, karena dia tidak bermuatan. Tapi kemudian ini menimbulkan pertanyaan. Ya, kalau memang kemudian atom itu tidak bermuatan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian antara atom satu dengan atom lain itu bisa saling berikatan. Ya, kan biasanya yang tarik-menarik itu kalau positif sama negatif. Ya, atau utara sama selatan. Kalau atomnya itu netral, kan nggak mungkin kemudian bisa saling berikatan. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti dijawab di di model atom berikutnya. Yang akan saya sampaikan mungkin di pertemuan berikutnya. Oke ya, jadi saya cukupkan sekian kuliah kita hari ini. Nanti itu ya, minta tolong ya, nanti silakan cari jadwal lain ya untuk kelas A dan kelas B supaya kita bisa kuliah bersama-sama. Baik, saya rasa segitu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.